Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akram Tri Rizky dengan NIM H1A119110, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan mengenai penugasan dalam ujian akhir semester dalam mata kuliah isu dan kebijakan otonomi daerah. Nah, di sini saya mendapatkan tema dalam penugasan tersebut, yaitu peran kepemimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah. Baik, sebelum saya memperjelaskan lebih konkret ataupun lebih luas, lebih baiknya saya mulai dengan beberapa tentang definisi dasar ataupun mengenai penjelasan yang lebih mendasar dalam tema tersebut. Dalam tema tersebut kita menemukan ada beberapa kata kunci yang berpengaruh. Yang pertama ada kata kepemimpinan, kemudian pelayanan publik dan otonomi daerah. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau kepribadian seseorang dalam mempengaruhi suatu pihak ataupun kelompok untuk mencapai suatu bentuk tujuan tertentu. Nah, di sini berarti kepemimpinan adalah suatu kemampuan ataupun suatu seni dalam mempengaruhi suatu pihak lain ataupun kelompok tertentu demi mencapai suatu bentuk tujuan tertentu ataupun tujuan bersama. Kemudian saya beranjak kepada apa itu tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah dalam bentuk kewenangan penugasan ataupun pemberian tugas, sehingga daerah yang otonom tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya tersendiri. Kewenangan ataupun dalam kata lain yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga bahwasanya tidak seluruh kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah secara sepenuhnya. Ada beberapa elemen yang tidak diberikan pemerintahan pusat seperti dalam bagian pertahanan, karena ini sangat berdampak karena bisa jadi munculnya suatu bentuk konflik terhadap pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat. Nah, jadi ada sebagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri. Kemudian kita beralih kepada suatu bentuk ada yang dikatakan dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ialah kegiatan ataupun suatu bentuk rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Nah, jadi pelayanan publik sama-sama kita ketahui bahwasanya ini lebih kepada masyarakat. Ini lebih kepada suatu bentuk yang mana kita mengobjekkan objek dalam pembahasan ini yaitu masyarakat, dalam mengurus masyarakat. Bagian lebih ke bagian ataupun administrasi. Nah, jadi kita telah mendapatkan beberapa definisi dasar dalam pembahasan kali ini, yaitu kepemimpinan, otonomi daerah, dan pelayanan publik. Kemudian kita kembali lagi pada tema tersebut, yaitu peran kepemimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah otonomi daerah. Mungkin akan sedikit saya perjelaskan mengenai indikator dalam otonomi daerah ataupun indikator kemajuannya. Yang pertama yaitu adalah kemampuan struktural organisasi. Karena ini sangat perlu bahwasanya mengetahui adapun organisasi-organisasi pemerintahan supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam tugas yang diberikan oleh pemerintahan. Kemudian dinamakan ada yang kedua yaitu kemampuan aparatur Pemda ataupun birokrasi. Karena ini salah satu aspek pendukung dalam suatu bentuk indikator otonomi daerah. Baik itu dalam segi kinerjanya yang bagus akan mendukung dalam suatu bentuk kemajuan daerah otonom tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, yang ketiga ini sangat penting bagi saya karena tema yang akan kita bahas pada kali ini ialah suatu bentuk objeknya adalah publik ataupun masyarakat. Nah, jadi sangat penting
pemerintahan, terkhususnya pemerintahan daerah, daerah otonom, untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kontribusi dalam pemerataan ataupun kemajuan suatu daerah. Nah, di sini mungkin kita sama-sama telah mengetahui tentang bagaimana pengertian dasar ataupun definisi dasar dalam hal yang akan kita bahas ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak pada aspek yang lebih luas lagi. Daerah otonomi daerah, keberhasilan daerah otonom di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terletak pada peran seorang pemimpin, terutama kepala daerah atau kepala wilayah. Gaya atau perilaku kepemimpinan seorang kepala daerah atau wilayah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengingat di era reformasi saat ini, seperti sekarang ini, masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam melihat hal-hal ataupun fenomena pemerintahan pada saat ini, serta menyikapi segala bentuk implementasi pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintahan kepada masyarakat. Sebagai contoh, gaya yang otoriter kepada bawahan dalam organisasi publik maupun terhadap masyarakat jelas tidak akan cocok. Karena ini bahwasanya kita telah masuk kepada dalam ranah demokrasi ataupun reformasi, karena yang otoriter lebih kepada suatu sistem yang militer, karena hal yang mendesak. Kalau bisa untuk dimusyawarahkan itu lebih baik, karena masyarakat akan cenderung lebih cerdas dan kritis dalam melihat ataupun menangani hal ini. Kemudian pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang sebelumnya disentralisasi di pemerintahan pusat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik yang selama ini menjadi fokus tarik-menarik kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah diharapkan tidak terjadi lagi dengan adanya otonomi daerah. Kualitas pelayanan publik daerah otonomi daerah diharapkan semakin meningkat kualitasnya, mengingat daerah otonomi daerah kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan publik yang menjadi domainnya. Mungkin telah sama-sama kita ketahui bahwasanya pelayanan publik ini sangat penting dalam suatu bentuk kepemimpinan ataupun pemerintahan dalam suatu daerah, karena terkhususnya secara kita analisis di lapangan, pemikiran ataupun pandangan dari masyarakat umum, masyarakat awam, bahwasanya sudut pandang ataupun tolak ukur dari keberhasilan suatu daerah otonom ataupun dalam suatu pemerintahan yaitu suksesnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau lebih memprioritaskan dalam hal segi pelayanan publik, karena ini berlangsung berefek kepada masyarakat sekitar. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya terjadi banyak kasus yang telah terjadi pada masyarakat publik, mengingat tidak bagusnya suatu bentuk administrasi pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan. Nah, ini menjadi isu ataupun menjadi suatu bentuk pembicaraan politik, karena ini sangat berefek karena merupakan suatu bentuk keluh kesah dari masyarakat mengenai pelayanan publik. Suatu contoh seperti di bagian sekolah, di bagian kedinasan, kantor-kantor, ataupun puskesmas, dan hal-hal yang melibatkan administrasi publik, pelayanan publik. Contohnya adalah suatu bentuk penundaan yang terus-menerus. Penundaan terus-menerus. Kemudian ada lagi suatu bentuk pelayanan terhadap orang tua yang usianya telah lanjut. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting kita perhatikan. Dan juga sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam pemerintahan, terkhususnya pemerintah Indonesia, kita mengenal ada banyak lembaga yang berada di Republik ini, Republik Indonesia. Yang pertama yang masyarakat lebih mengetahui yaitu ada dinamakan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini suatu lembaga pemerintahan yang mana berperan aktif dalam bidang pengawasan, terkhususnya dalam bidang korupsi.
dan mereka mengawasi beberapa kasus yang mana terdampak atau tercurigai dalam kasus korupsi ini. Nah, berkenaan dengan pelayanan publik juga bahwasanya pemerintah Indonesia, Republik Indonesia juga mempunyai lembaga khusus dalam pengawasan, yaitu dinamakan dengan Ombudsman. Dan Ombudsman ini secara analisis pribadi saya bahwasanya belum begitu besar masyarakat yang amat mengetahuinya, sehingga untuk mengawasinya perlu ada pengaduan terhadap masyarakat ke lembaga Ombudsman tersebut, karena keterbatasan informasi ataupun belum begitu luasnya pengenalan terhadap ombudsman ini kepada republik ini ataupun terhadap publik masyarakat. Jadi terbatasnya pengaduan masyarakat terhadap suatu lembaga ini. Saya rasa sebagai solusi yang lebih konkret ataupun yang lebih detail, pemerintahan pusat terkhususnya pemerintah Indonesia lebih menekankan pada lembaga ini untuk memang mengawasi dalam hal segi pelayanan publik dan lebih membaur kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tempat untuk mengadu dalam hal permasalahan pelayanan publik ini. Karena ini sangat banyak terjadi dalam segi pemerintahan birokrasi di Indonesia. Nah, kemudian Ombudsman ini juga mengawasi terhadap pelayanan terkhususnya di bidang pelayanan publik, sama dengan KPK tadi, Komisi Pemberantasan Korupsi, cuma terkhususnya di dalam bidang pengawasan korupsi. Nah, kini kita dinamakan dengan Ombudsman, yang mana lebih fokusnya pengawasan terhadap pelayanan publik. Sama kita ketahui bahwasanya telah saya katakan tadi bahwasanya kesuksesan ataupun tolak ukur ataupun pandangan kesuksesannya kepemimpinan suatu daerah atau pemerintahan terselenggaranya atau suksesnya dalam segi pelayanan publik. Nah, masyarakat sudah tentu bagaimana lebih memberikan nilai ataupun lebih memberikan suatu bentuk apresiasi kepada pemerintahan dalam segi pelayanan publik. Karena itu ini pandang luas masyarakat sebelum kita lebih masuk ke dalam bagian ataupun kinerja dalam pemerintahan tersebut. Nah, ini sangat penting bagi saya. Dalam hal ini mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu peran kepemimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah otonomi daerah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahu bil haq wasal khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.